Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nguyur, jumpa lagi di channel Nguyur Motovlog. Di video pada kali ini kita ingin mengajak Sobat Nguyur sekalian untuk berpetualang dari Kecamatan Sekaran menuju wisata Akar Langit Trinil yang ada di Kecamatan Brondong. Wisata ini tepatnya berada di Dusun Wide, Desa Sendang Harjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Perjalanan kita di video pada kali ini dimulai dari Jalan Raya Sekaran Brondong. Di sebelah kita ini sepertinya ada Puskesmas Laren ya, Sobat Nguyur. Cuaca pada siang hari ini cenderung tidak terlalu panas. Dan untuk jalanan sendiri ya seperti ini penampakannya Sobat Nguyur, masih berupa aspal. Dan di sebelah kanan kita ini merupakan SDN Gampang Sejati ya, yang ada di Kecamatan Laren. Dan itu tadi Puskesmas Laren juga Sobat Nguyur. Dan di sebelah kanan kita ini merupakan Polsek Laren. Di depan kita nanti akan ada pertigaan. Jika kita mengambil ke arah kanan, kita akan ke Solokuro ataupun Gresik. Lurus kita akan ke Blimbing ataupun Brondong. Dan kita mengambil jalur yang lurus ya Sobat Nguyur. Perjalanan kita ketika kita mengambil jalan dari Sekaran menuju Brondong, kita akan dihadapkan oleh hutan jati ya Sobat Nguyur. Sepanjang jalan di kanan dan kiri kita akan dinaungi oleh pohon-pohon jati yang berada di sekeliling kita. Dan inilah penampakan jalanan menuju ke Brondong ya. Sepertinya ini Sobat Nguyur, jalan menuju Brondong sedang tahap perbaikan ataupun peningkatan jalan. Sepertinya nih proses pengecoran jalan membuat perjalanan kita sedikit berdebu dan polusi udara sangat terasa di sini. Apalagi ketika kita harus berpapasan dengan kendaraan roda 4 ataupun lebih Sobat Nguyur. Debunya jadi semakin banyak. Jadi bagi Sobat Nguyur yang melewati rute ini diharapkan untuk pakai masker ya, biar aman dari debu. Dan kita sekarang ini lagi proses antri karena di depan lagi ada mobil yang lewat, karena sebagian bahu jalan, sebagian tengah jalan ini sedang lagi proses menuju pengecoran Sobat Nguyur. Dan seperti inilah proses pengecoran jalan ketika kita ada di sebelahnya Sobat Nguyur. Dan di sebelah kanan kita ini merupakan jalanan menuju Desa Dadapan yang ada di Kecamatan Solokuro. Kalau kita lihat itu ada tumpukan sampah seperti itu, tempat pembuangan akhir sampah Sobat Nguyur. Sudah seperti gunungan ya. Dan untuk saat ini kita sudah memasuki wilayah Desa Blimbing yang ada di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Sebagai sebuah desa, Blimbing mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut. Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dadapan, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kandang Semangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dan untuk saat ini di depan kita, ini sepertinya kita sudah memasuki wilayah Pasar Blimbing ya. Pasar Blimbing yang cukup terkenal Sobat Nguyur sebagai pusat perputaran ekonomi bagi masyarakat-masyarakat yang memanfaatkan pasar ini sebagai bentuk transaksi ekonomi Sobat Nguyur. Dan untuk saat ini sepertinya ini di depan di sebelah kanan kita lagi ada yang dorong ya, kehabisan bensin. Dan untuk jalanan sendiri cenderung lebar, namun karena banyaknya kendaraan akhirnya jadi seperti ini. Banyak antrian seperti itu Sobat Nguyur. Dan kondisi pasar ya seperti inilah, ada bau-bau khas pasar lah yang pastinya Sobat Nguyur. Namun
kita tetap mengingatkan kepada sobat Nur sekalian ketika melewati jalan-jalan seperti ini, jangan terlalu cepat-cepat ya ataupun ngebut, karena banyak orang yang beraktivitas, apalagi ada anak-anak tadi yang berlarian ya, mengantisipasi hal yang seperti itu sobat Nur. Di depan kita nanti akan ada pertigaan, jika kita mengambil ke arah kanan itu akan ke Gresik ataupun Surabaya, ke kiri kita akan ke Tuban. Jadi nanti kita akan mengambil ke arah kiri ya sobat Nur. Dan seperti inilah penampakan dari pertigaan untuk desa Belimbingnya sobat Nur. Ke sana itu ke Gresik, dan kalau kita mengambil ke arah ke kiri kita akan ke Tuban. Dan seperti inilah penampakan pantai utara ya sobat Nur. Sangat eksotik, dan bagi teman-teman yang suka healing, ini bisa menjadi salah satu referensi ya. Dan ini sepertinya kita sudah memasuki wilayah Desa Sedayu Lawas yang ada di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dan di depan kita berdiri megah jembatan Sedayu Lawas, jembatan yang sangat eksotik yang berada di pinggiran Laut Jawa sobat Nur, yang menghubungkan Poros Tuban, Lamongan, dan Gresik, atau yang lebih dikenal dengan Jalan Dendels. Sangat bagus ya sobat Nur. Sepertinya kalau malam hari ini akan terkesan lebih eksotik gitu sobat Nur. Dan kita sudah hampir dekat dengan wisatanya sobat Nur. Di sebelah kiri kita ini merupakan Puskesmas Brondong, dan di depan nanti ada pertigaan sobat Nur jika kita mengambil terus ke arah Tuban, dan kalau ke kiri kita akan ke wisata Trinilnya sobat Nur. Dan pertiganya ini yang ada mobil angka 77-nya itu sobat Nur. Dan banknya juga ada tadi warna hijau di belakang gapura itu. Dan inilah kondisi jalanan menuju wisata Akar Langit Trinil yang ada di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dan sepertinya ini merupakan KPH Tuban yang ada di Sedangharjo. Hutan jatinya di kanan dan kiri kita ini kondisinya lagi bahasanya meranggas ya. Daunnya itu berguguran dikarenakan pada saat ini kita memasuki musim kemarau, musim kering. Jadi untuk pasokan air semakin sedikit. Dan memang kalau kita lihat secara ketika kita belajar IPA ya, ketika kekurangan air daun jati pasti meranggas seperti itu sobat Nur. Dan untuk ke arah wisatanya infrastrukturnya masih berupa jalan paving ya. Dan kalau kita lihat seandainya ini hijau, sungguh sangat bagus ini pemandangannya sobat Nur. Dan akhirnya kita sampai di wisata Akar Langit Trinil. Kok seperti ini sobat Nur? Banyak sekali bacaan-bacaan yang sudah berguguran sepertinya, seperti masa depannya kayaknya ini. Dan seperti inilah penampakan dari dekat untuk wisata Akar Langit Trinil yang berada di Desa Sedangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dan kita akan masuk ya untuk melihat lebih jelas bagaimana kondisi wisata ini untuk pada masa sekarang. Kalau kita lihat masa lalunya, Akar Langit Trinil ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Kabupaten Lamongan. Namun saat ini kita bisa melihat
Jalanan ataupun infrastruktur yang ada di wisata ini cenderung terbengkalai dan tidak terawat. Apalagi kalau kita lihat itu seperti bangunan yang ada di depannya sudah pada rubuh dan atapnya pun sudah tidak ada kembali, Sobat Nguyur. Sangat miris ya. Spot foto yang dulunya terkenal kini dipenuhi semak-semak dan belukar. Keindahan alam yang seharusnya menjadi daya tarik justru menambah kesan suram di sini, Sobat Nguyur. Bangunan-bangunan pendukung yang ada di wisata ini juga terlihat mulai lapuk ya, dan bagian-bagiannya sudah pada menghilang, Sobat Nguyur. Baik Sobat Nguyur, sekarang kita sudah ada di wisata Akar Langit Trinil yang ada di Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Seperti yang Sobat Nguyur sekalian dan bisa kita saksikan bareng-bareng, untuk saat ini wisata Akar Langit ini cukup sangat terbengkalai ya. Bisa dilihat di sebelah kiri, Nah, kita lihat itu banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah terbengkalai, bahkan hampir ambruk gitu. Dikarenakan memang kondisi wisata yang sudah tidak terkelola dengan baik lagi. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat sebelah sini, Sobat Nguyur, wisatanya ya, yang sangat terkenal, ini pohon trinil. Pohon trinil yang bisa kita lihat itu seperti untayan-untayan rantai yang bentuknya itu melingkar-lingkar. Nah, seperti ini. Kondisinya sangat berbeda jauh sekali antara wisata yang dulu ketika dibandingkan dengan yang sekarang. Kondisi sangat semak dan kita lihat sekali, Sobat Nguyur, sebelah sini juga yang ini yang utama dulunya ya. Ini yang utama. Kemudian yang ada di sebelah kiri juga, sebelah kirinya kita, di sebelah kiri itu. Ini juga kondisinya cukup sangat mengenaskan ya. Kalau kita lihat sih dari beberapa informasi yang coba kita himpun, bahwasanya wisata Trinil Akar Langit ini yang sudah tidak terkelola dengan baik lagi dikarenakan pada saat itu ada COVID menyerang di tahun 2020 ya. Tahun 2020 sehingga cukup ditutup sementara, dan ketika untuk mengembalikan lagi wisatawan yang ingin berkunjung kemari itu jadi semakin menurun drastis, sehingga ketika mau dikelola lagi akhirnya mungkin kesulitan untuk mengembangkan wisata-wisata yang sudah ada seperti yang ada di Trinil ini. Nah, ini coba kita lihat juga saking terbengkalainya, Sobat Nguyur. Nah, ini dia ini ya. Angkrang ini pada menggigit kita ini ya. Angkrangnya ini sampai ini tidak bisa lagi dengan kata-kata, ini angkrangnya saking banyaknya ini. Ini tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata ya. Saking tidak adanya manusia yang kemari sepertinya, Sobat Nguyur. Dan seperti yang kita lihat ini, untuk kayu yang ada di sepanjang sini juga, ini juga banyak yang sedikit agak mengerikan ya, agak berisiko ketika dinaikin. Tapi kita tidak berani ke sana ya, takutnya ini sudah lapuk, karena sebagian ini juga banyak yang sudah kosong. Jadi kalau misalnya nanti daripada sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, alangkah baiknya kita turun saja ya. Jadi cukup memberikan informasi kepada Sobat Nguyur sekalian bahwasanya kondisi untuk wisata alam, wisata Akar Langit yang ada di Brondong ini sudah sangat jauh dari kata layak dan sangat memprihatinkan. Ini merupakan salah satu wahana, Sobat Nguyur, yang sudah cukup terbengkalai ini ya. Kita lihat. Ini mungkin dulunya ini sepertinya untuk bagian panjat-panjat kali ya. Jadi kalau misalnya manusia itu disuruh kayak jadi laba-laba merayap. Nah, ini. Namun sekarang ini kondisinya
Waduh, lihat tali-talinya sudah sangat kusam dan penuh dengan ini lumut sepertinya karena banyak hijau-hijaunya ini sobat nguyur. Baik sobat nguyur, ini sepertinya foto booth ya, yang biasanya ada di wisata-wisata yang dijadikan untuk para wisatawan bisa berfoto, bersuah foto untuk mengabadikan momen ketika berkunjung di wisata Akar Langit Trinil. Namun seperti yang kita lihat kondisinya, nah ini sudah mulai kusam. Dan ketika untuk dibuat berfoto juga rasanya kurang bagus ketika harus diupload di sosial media. Dan ini kita mulai menapaki tangga-tangga yang telah dibuat ya sobat nguyur. Jalan setapak ini kini terlihat angker ya, malah suram dan juga menyeramkan. Karena banyak sekali kita lihat di bawah ini dedaunan-dedaunan kering yang menutupi dari tangga-tangga yang telah dibuat ini sobat nguyur. Hal ini menunjukkan bahwasannya masa kejayaan dari wisata Trinil telah usai. Dan sepertinya ini merupakan salah satu spot foto yang dulunya juga sangat terkenal ya, karena kalau misalnya kita lihat dari beberapa situs ataupun situs resminya dari wisata Akar Langit Trinil, ada beberapa orang yang foto di spot foto ini, dan kita akan mencoba untuk naik langsung ke atas ya, dan berhati-hati karena ini ada tumbuh tanaman ataupun bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitarnya, jadi nambah kontras ya, ada warna kemudian juga warna tumbuhan dan warna bunga dan warna tumbuhan. Dan kalau misalnya kita lihat ini sobat nguyur, hal-hal yang seperti ini kalau kita lihat ini suasana juga sangat tidak enak ya. Dan bagi sobat nguyur sekalian, kalau datang kemari usahakan jangan sendirian ya, bareng temen yang lain ada yang menemani lah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu masih ada yang nolong. Kalau sendirian, wah cukup berbahaya sobat nguyur, karena memang kita ada di tengah hutan lebat ya. Dan dari spot foto yang terakhir kita ternyata menemukan sebuah gua, dan kita akan mencoba untuk mengeksplor. Aduh ini duri ini sobat nguyur, hati-hati. Saya juga kurang tahu ya ini duri dari tumbuhan apa. Tapi karena memang rasa penasaran saya pengen melihat gua ini kita sama-sama untuk melihat ke dalamnya ya sobat nguyur. Untuk guanya ini seperti ini sobat nguyur. Biar langsung dari kameramen aja yang melihat, karena saya udah melihat ya sobat nguyur. Dan sepertilah penampakan dari guanya sobat nguyur. Dari gua tadi kalau misalnya kita terus naik ke atas, kita akan menemukan bukit ya, bukan bukit ya, pokoknya titik tertingginya. Dan dari titik tertinggi ini kita bisa melihat ke bawah. Kondisinya sekarang lagi seperti rumput yang kering ya, karena memang kondisinya lagi kemarau sobat nguyur. Ya seperti inilah penampakan dari atas. Namun cukup berbeda sekali sobat nguyur kalau misalnya tadi kita bandingkan dengan wilayah konservasi hutan jatinya, itu kan cenderung hijau. Namun di sebelahnya ini sobat nguyur, untuk kondisi hutannya itu cenderung bersih dan juga kering ya, karena memang dari beberapa kita lihat itu ada beberapa bekas bakaran, yang mana sepertinya dari tempat yang dibakar ini, tempat yang bersih ini, kemungkinan nanti ketika sudah memasuki masa tanam ini bakal dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk bercocok tanam, sepertinya tanam jagung kayaknya sobat nguyur. Dan ini sepertinya spot foto yang sudah ditumbuhi semak belukar. Ini kalau kita lihat ada sayap-sayapnya. Kemungkinan ini spot foto seperti malaikat dulunya sobat nguyur. Dan di sini saya menemukan pecahan telur. Ini kemungkinan telur burung. Tapi ini sudah menetas ini, dan jadi kayak jadi kadal ini. Dia netas jadi kadal. Dan ini merupakan penampakan dari sepertinya musola dulunya sobat nguyur.
Karena kalau kita lihat ini roman-romannya seperti itu, Sobat Nguyur. Dan bagi Sobat Nguyur yang berprofesi sebagai produser, ini sepertinya cocok ini dijadikan salah satu tempat untuk konten horor ya, untuk film-film horor. Karena sangat mendukung sekali, ada di tengah hutan, kondisi bangunan yang cenderung seperti ini, dan banyak bangunan terbengkalainya. Dan ini salah satu juga untuk tanaman trinilnya ya. Dan kita melewatinya harus jongkok nih Sobat Nguyur. Karena ya seperti ini. Jalannya ada di bawahnya akarnya ini Sobat Nguyur. Baik Sobat Nguyur, kita cukupkan ya perjalanan kita di video pada kali ini. Dan akan kita sambung di perjalanan selanjutnya dengan wilayah dan suasana yang berbeda pastinya. Wisata akar langit trinil, meski kini terbengkalai, masih menyimpan pesona yang sayang untuk kita lewatkan. Keindahan alamnya dan jejak sejarah yang ada menggambarkan potensi yang luar biasa yang seharusnya bisa dikembangkan lebih lanjut. Namun, kondisi yang terbengkalai menyisakan rasa kehilangan akan pengalaman yang seharusnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Harapannya agar akar langit trinil ini dapat dihidupkan kembali menjadi destinasi yang ramai dan berkesan, menyatu dengan alam sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya menjaga warisan yang telah ada. Salam sehat dan salam nguyur. Bye-bye.